Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Libra untuk bulan Mei 2020. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Mei dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Banyak yang sering bilang, Mbak Endang kurang puas dibacakan secara general, saya mau konsultasi langsung. Boleh, silahkan kontak Mbak Tati ya, karena kalau private reading itu ada biayanya. Jadi kirim bukti transfer, nanti kasih ke Mbak Tati, dikasih jadwal konsultasinya. Untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, silahkan kontak WhatsAppnya di 087885001208. Gampang kok ya, persyaratannya nggak ribet. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Oke, sekarang saya akan ambil 3 kartu untuk melihat secara general peruntungan bintang Libra untuk hokinya atau peruntungannya untuk bulan Mei 2020. Ini kartu pertama, kemudian ini kartu kedua, kartu ketiga. Libra, siap, kita lihat 9 koin kartu pertamanya, kemudian 4 pedang, recovery, the European, terberkati. Oke, buat Libra ini 9 koin menggambarkan Anda berada dalam proses menenangkan diri tapi punya kualitas. Jadi bisa dikaitkan dengan situasi kondisi saat ini gitu ya. Kita kan penuh dengan keterbatasan. Segala sesuatu nggak bisa dilakukan dengan sesuka hati karena semua lagi ya dikondisikan harus bisa mengantisipasi adanya pandemik COVID-19 ini. Nah, 9 koin elemen tanah berkaitan dengan materi digambarkan seorang perempuan yang bisa bicara dengan seekor burung. Di belakangnya ada panen anggur. Nah, koin 6 di depan, koin di belakang ada 3, jadi 9 ya. Nah, di sini menggambarkan Anda yang punya kematangan dan kesadaran spiritual membuat Anda berhati-hati, memilah dan memilih hal apa yang terbaik yang bisa dilakukan, dan Anda meyakini bahwa semua yang dikerjakan berdasarkan perhitungan, berdasarkan kemampuan. Anda nggak mau memutuskan dengan serampangan. Anda punya cara dengan intuisi yang Anda rasakan bahwa keputusan A akan begini, keputusan B akan begini, keputusan C akan begini. Jadi dalam menyikapi kondisi saat ini, Anda amat sangat berhati-hati, jangan sampai salah keputusan karena berakibat fatal. Dan dalam mengerjakan segala sesuatu, Anda tetap berpikir bagaimana memproteksi diri, memproteksi keluarga agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi persebaran virusnya itu kan masih tetap membuat kita takut, cemas, paranoid gitu ya. Ada kan banyak malah ya, bahkan orang jadi sedikit-sedikit tuh panik cuci tangan, sedikit-sedikit semprot-semprot hand sanitizer. Ya, alangkah baiknya kalau saat ini kita tetap banyak beraktivitas di rumah saja. Hal-hal yang bisa membuat Anda cukup lancar bergiat, bekerja dari rumah ya, work from home, atau berbisnis, bergiat, berusaha, diproduksi dari rumah. Kalau Anda memang home industry gitu ya, Anda bisa lakukan. Tapi kalau yang tetap bekerja, dapat shift, dapat piket, 3 garda terdepan, Anda tetap harus bekali diri dengan yang pertama, stamina yang kuat. Tenang, jangan panik. Prepare semuanya ya, pakai masker, baju lengan panjang kalau bepergian keluar, sarung tangan, kemudian jangan berlama-lama kalau sudah selesai pulang gitu ya. Kalau pulang langsung mandi,
cuci bersih pakaian yang tadi dipakai, supaya apa? Tidak memberi kesempatan virusnya nebar ke rumah ya. Dan sayangnya orang di rumah, mereka di rumah nggak berdosa apa-apa, tiba-tiba tertular karena kita stamina oke, mereka lagi kurang bagus, malah mereka yang sakit. Jangan sampai itu terjadi ya. Dan 6 koin sudah Anda persiapkan untuk bisa memenuhi segala hal yang diperlukan di bulan Mei. Dan Anda tahu apa yang akan Anda prioritaskan, kewajiban apa yang harus Anda selesaikan, urusan apa yang harus dituntaskan. Dan 3 koin adalah pegangan atau cadangan yang bisa digunakan ketika ada kondisi situasi yang mendesak. Dan anggur itu bisa jadi bagian dari perjuangan Anda beberapa waktu lalu, sudah bekerja keras, dan ada beberapa yang bisa dinikmati sebagai bagian dari sangu gitu ya, kayak kita tuh uang pegangan atau cadangan yang bisa membuat kita tenang bahwa apa yang dibutuhkan sudah disiapkan. Tapi kan nggak semua kondisinya seperti ini. Setidaknya kalau Anda secara finansial dalam keadaan yang yang kurang sehat gitu ya, Anda punya kesempatan untuk misalnya menawarkan diri membantu menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang bisa dilakukan lewat email gitu ya, kalau work from home gitu ya, dan tawarkan hal-hal yang memungkinkan bisa mendatangkan income. Semua kalau kita berani, kita mau melakukan, mengerjakan, selalu ada cara, selalu ada jalan. Karena sudah banyak contohnya yang bisa memecahkan persoalan yang berkaitan dengan masalah finansial dengan lebih aktif, produktif, dan mencoba berinteraksi dan komunikasi lewat WhatsApp, menawarkan ini itu, dan akhirnya menemukan jalan untuk tetap mengalirnya income gitu ya. Nah, berikutnya lagi kartunya adalah 4 pedang. Elemen angin berkaitan dengan pikiran. Ada beberapa hal yang mungkin membuat Anda akhirnya mengetahui sesuatu di bulan Mei dan Anda sudah pasrah, dan Anda berusaha untuk merecovery diri, nggak mau sedih berkepanjangan, nggak mau stres berkepanjangan, dan proses recovery itu Anda yakin yang Anda lakukan adalah tujuannya untuk kebaikan, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai perubahan, untuk mendapatkan sesuatu yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan. 4 pedang, 3 di atas, 1 di bawah ya, di bawah tempat tidur Anda, dan ada gambaran pasangan yang bahagia, couple yang bahagia. Nah, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan urusan cinta, Anda harus bisa bersabar untuk bisa memperbaiki. Jangan malah membuat jadi makin kisruh. Kalau yang berkaitan dengan masalah kesalahan dalam menggunakan uang gitu ya, ada salah dalam alokasi dana, atau ada yang one prestasi dalam situasi kondisi urusan pekerjaan atau bisnis Anda, tetap yakin dan tenang, pasti ada jalan keluarnya. Karena di sini adalah recovery, berarti ada proses perbaikan, ada jalan keluar dari persoalan yang dihadapkan gitu ya. Dan Anda harus tetap kuat, semangat, yakin semua akan berlalu, badai akan berlalu, dan Anda akan lihat cuaca cerah, ada pelangi. Kalau diberatkan hidup seperti itu, Anda jangan sampai patah hati atau patah semangat sehingga membuat langkah itu jadi berat. Anda harus bangkit, optimis, karena orang yang optimis akan lebih mudah menemukan jalan keluar atau jawaban atas problem-problem yang dihadapi. Kartu ketiga, terberkati, the Hierophant. Ini adalah simbol di mana hidup Anda jadi tenang, tentram, damai. Kenapa? Belajar dari ketika kondisi baik-baik saja, belajar dari kondisi yang sempat mengalami ngedrop atau sakit atau kondisi sulit gitu ya, sehingga menghadirkan diri Anda yang tangguh, yang gak gampang menyerah, yang tahu cara mengatasi setiap persoalan yang ada, kemudian optimis dari setiap menghadapi tantangan hidup, ujian hidup, dan Anda mengerti harus belajar dengan siapa, harus menanyakan sesuatu dengan siapa. Karena kalau kita bertanya pada orang yang lebih berpengalaman, kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Tapi kalau menanya sama orang yang awam, sama-sama mendapatkan beban. Dia dapat beban pertanyaan, Anda dapat beban karena nggak menemukan jawaban. Jadi harus tenang, sabar, menelaah setiap keadaan, situasi, kondisi yang ada. Dengan ketenangan itulah Anda akan mendapatkan
blessing ya, berkah. Anda jadi terberkati, hidup jadi terasa lebih damai, lebih berserah, dan selalu yakin ada tangan Tuhan yang akan memudahkan semua urusan dalam hidup Anda. Dari yang sulit jadi mudah, dari yang berat jadi ringan, dari yang jauh menjadi terasa dekat, dari yang gak mungkin jadi mungkin gitu ya. Apapun, kalau kita selalu menghadirkan Tuhan dalam langkah hidup kita, insya Allah segalanya akan dipermudah yang Anda hadapi. Dan mudah-mudahan bulan Mei memang menjadi bulan yang rasanya penuh berkah untuk Libra. Apalagi di situasi bulan Mei itu, kalau yang berpuasa gitu ya, yang yang menjalankan ibadah di bulan suci gitu ya, Anda harus betul-betul mengisinya dengan hal-hal yang menenteramkan, menenangkan. Semoga ini menjadi penguat dan keyakinan bahwa akan mampu melewati hal-hal yang membuat pikiran berat, pikiran sedih, pikiran susah, dan muncullah rasa optimisme untuk menghadapi setiap waktu yang ada dalam kehidupan Anda, khususnya di bulan Mei. Oke, buat Libra, dari apa yang saya bahas, kalau yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe. Belum subscribe? Ayo dong, masa cuma ngintip videonya tapi nggak subscribe ya. Kemudian sentuh lonceng supaya Anda dapat notifikasi dari video yang saya upload. Dan juga kalau bisa komen di bawah. Kadang-kadang saya melihat dari handphone yang lain, bukan di tempat yang buat ngedit gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab langsung, sambil ngintip siapa aja yang komentar gitu ya. Dan mudah-mudahan kita terus terhubung ya. Dan jangan lupa follow Instagram saya. Tadi juga jangan lupa di share ya, supaya banyak ikutan untuk melihat hal-hal positif yang bisa kita lakukan setiap waktunya. Dan kalau follow Instagram, Anda bisa tahu informasi apa yang saya share, prediksi-prediksi apa yang saya simpulkan dalam hal-hal yang pendek gitu ya. Jadi prediksi yang pendek-pendek gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Libra. Dan kalau yang mau konsultasi private, Anda kontak Mbak Tati saja. Penjelasannya sudah ada di depan. Silakan simak lagi di openingnya ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Libra. Saya Endang Tarot pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.